tahun 99 kita itu pertama ketemu di Lembur Bitung. Nah, saya ceritakan ya. Betul. Itu senior itu nggak bisa. Erika, katanya, wah saya bilang ini ada orang namanya Erika, ini pasti perempuan cantik gitu, rambutnya panjang tinggi. Ternyata yang berdiri itu dia, jadi dia menyingkat namanya gitu, Erika titik. Sementara senior itu membaca absennya itu langsung gitu, Erika katanya. Kenapa ini namanya Erika, saya bilang. Ternyata sesudahnya itu saya ajak kenalan, namanya Eri Kurniawan, bukan Erika. Aduh. Terus 99, ingat kos di Negla ya? Betul. Ngabah Jangkung. Nah, dan itu pertama kalinya kita tidur bareng. Ya kan, berlima di kamar kecil ya Allah. Dan semuanya suka ke situ tuh setiap hari. Betul. 99, 2000 masih di situ. Betul. 2001 baru ke himpunan. Eri ke Aspa. Betul, ke Aspa 1. Tapi dan lebih sering di himpunan. Betul. Terus apa ya? 2005 dia itu menghilang karena kerja di Indorama. Itu 2004 ya. 2004 iya. Dan saya masih betah jadi mahasiswa. 2004. 2006 kembali lagi sebagai dosen di 2005 ya. Jadi mundur. Oh iya benar 2005 saya termasuk saya itu ada satu mata kuliah si MD yang saya ulang. Ternyata waktu itu dosennya almarhum Pak Wahyu, Allahyarham. Betul. Pak Wahyunya itu tidak bisa masuk. Yang akan mengawas itu katanya Eri. Saya bilang saya apa nanti minta ujian susulan aja ya, masa saya diawas sama Eri. Itu dan percaya atau tidak karena waktu itu kelas mengulang itu hampir sekelas itu melihat ke arah saya, bukan ke arah Pak Eri. Mereka bukan ke arah Eri, melihat itu ke saya. Mereka mungkin sedang menakar apa yang berkecamuk, padahal saya sebenarnya biasa aja gitu. Cuma memang ini mungkin bisa jadi pelajaran ya buat junior kita, betul. Para mahasiswa, mengulang itu tidak enak. Mau segagah apapun Anda, mengulang itu tidak enak. Saya itu gagah ya dulu, di kelas itu banyak yang segan gitu ke saya. Dan bogoh. Ya gitu ya, pokoknya saya itu powerful dulu. Tapi yang namanya ngulang itu tetap nggak enak. Gitu. Walaupun Kang ini bukunya, Kang ikut kelompok saya gitu, Kang baik-baik gitu semua. Tapi tetap nggak enak ya rasanya. Walaupun apalagi yang gaulnya keulen, kebayang nggak? Mereka kan pasti lebih tersiksa dari saya kan? Betul. Normalnya siap ngobrol. Maksudnya kadang orang itu kaget ngelihat cara ngobrol saya jeung Pak Eri. Nah, pakai jeng ya. Sudah code mixing dengan bahasa Sunda. Cuma memang kita begitu ya, tiba-tiba. Ya, jadi tidak ada yang aneh. Saya tuh baru ketemu Pak Eri dalam hitungan bulan. Terakhir panggil Ira sih. Terakhir kali kita ketemu kapan ya? Kapan? Sebelum tahun baru sih. Di? Itu pas saya ngegrowan di balkon. Iya di balai bahasa. Jadi saya sudah hitungan bulan tidak ketemu dengan Pak Eri. Suka ada yang nanya, termasuk kemarin yang usul. Itu tuh seneng ngobrol sama Pak Eri. Saya itu takut ngeganggu waktunya dia sebetulnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, takut dia jadi suudzon. Soalnya kalau saya chat Eri bisa ngobrol tuh, takut dia nyangka saya mau minjem duit. Ya tidak perlu heran juga karena itu juga suka saya lakukan gitu. Dan dia itu Eri itu salah satu orang paling dermawan yang saya kenal, salah satu orang yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ya alhamdulillah sebetulnya banyak belajar dari Eri hanya dengan melihat uswah yang seperti itu gitu saya. Kalau saya mah kalau sholat 5 waktunya insya Allah tidak tertinggal. Dengan sok Koream, Qobliyah, Ba'diyah gitu. Kalau Eri itu saya lihat dari dulu sampai sekarang tidak pernah tertinggal Qobliyah dan Ba'diyah. Nah hari ini sengaja datang untuk langsung memberi selamat, personally memberi selamat karena sudah berubah. Apanya yang berubah? Jelaskan. Jabatan fungsional Sudah berubah dari lektor kepala. Lektor kepala dari lektor ya. Loncat sama ya. Dari lektor langsung meloncati lektor kepala ke guru besar. Betul. Dan dengan demikian
mendapat sebutan di depan nama dan gelarnya, jadi Profesor Eri Kurniawan. Dan yang lebih membanggakan adalah Eri ini adalah salah seorang profesor termuda di UPI saat ini. Jadi profesor di usia 41 tahun 3 bulan. 3 bulan. Oke, 41 tahun 3 bulan. Yang lebih muda itu siapa? Pak Asep Bayu ya? Asep Bayu 39 tahun gitu. Dalam dunia linguistik, kalau di Indonesia ada Prof. Robert Sibarani ya di USU. Betul. Beliau itu jadi profesor di usia 37 tahun. Betul. Nah, memang sengaja datang, sengaja langsung memberikan selamat, tapi juga menerima banyak titipan pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswanya sebetulnya. Mahasiswa-mahasiswanya yang suka ngobrol sama saya, juga dari teman-teman saya. Pertanyaan itu ternyata begini, gimana rasanya Pak Eri? Masya Allah. Kalau ini secara jujur kalau yang harus dipahami, ini Mahardika ini adalah bukan lagi sahabat ya, mungkin kakak ini. Kita itu kayak kakak adik di hubungannya gitu. Walaupun sekampus dan jarang ketemu, jangan dikira ya hubungan kita itu hubungan emosional kita itu sangat dekat. Kayak adik kakak. Bahkan yang belum pernah saya sampaikan ke Mahardika, jadi pernah ada saudara temannya istri saya yang merasa tersinggung ketika melihat komunikasi Mahardika dengan saya. Karena dianggap tidak sopan gitu. Dia tidak tahu nih, tidak tahu konteks. Dikiranya hubungannya sebatas tadi teman sekelas atau bahkan mungkin ya tadi kolega di UPI. Jauh dari itu, ini Mahardika ini adalah kakak saya. Saya banyak belajar dari manusia cerdas ini nih. Amin. Dan yang terkait dengan Gubes ini, yang betul-betul saya rasakan itu keanehan sebenarnya. Yang dimaksud oleh keanehan ini kan begini, orang itu kan mengapa kemudian banyak tempo hari kan di Kompas rame terkait dengan joki kan ya, joki. Dan bagi yang belum tahu, itu tidak sedikit jurnal yang kemudian mensyaratkan pembayaran 50 juta tuh. Emerald misalnya atau Sage gitu. Dan orang kejar, orang sanggup bayar, bayangkan orang sanggup bayar 50 juta untuk publikasi sebagai syarat khusus untuk menjadi guru besar. Jadi betapa guru besar ini menjadi kejaran banyak orang, sehingga dia mau mengeluarkan uang sebesar itu hanya untuk menunaikan syarat khusus itu. Nah, alhamdulillah sih kalau saya tidak pernah melakukan itu, karena bagi saya publikasi, termasuk publikasi internasional, adalah bagian dari aktivitas akademik saja kan ya, tiap tahun meneliti dan publikasi. Nah, tapi bagi saya mengejar guru besar itu adalah sebuah hak gitu, sebuah hak. Jadi yang namanya dosen, jabatan tertinggi adalah guru besar, dan itu tidak bisa hanya berkat doa gitu, menunggu di lorong atau di sudut ruangan berdoa tahajud, tidak bisa. Harus ikhtiar dengan maksimal karena syaratnya banyak ya. Hitungan kreditnya juga besar. Nah, yang terjadi kemudian itu saya Kang Dika, kan di dalam proses ini ada yang namanya aplikasi Selancar, yang itu memonitor tuh kapan berkas masuk, apakah sudah dinilai atau belum, dan segala macam. Itu saya monitor terhitung 30 Desember 2022. Dan dilihat terus gitu ya, karena harap-harap cemas kan, terutama khawatir berkas ditolak. Dan betul 16 Januari itu ditolak. 16 Januari berkas ditolak. Jadi 16 Januari tahun ini 2023 betul. Ditolak karena ada kelengkapan yang kurang gitu. Akhirnya saya dipanggil, tapi alhamdulillahnya hari itu pun dilanjutkan prosesnya. Jadi berkas di-input kembali dan dilanjutkan. Nah, 29 selesai penilaian, dan ada masa-masa yang tidak tentu. Jadi 29 selesai penilaian, tapi 30 tidak ada kabar, 1 Februari tidak kabar, sampai tanggal pokoknya pertengahan Februari baru ada kabar itu menjelang minggu ketiga Februari bahwa ternyata SK saya sudah ditandatangani oleh kementerian. Nah, itu tempatnya di sini. Jadi inilah tempat di mana saya membuka Selancar pertama kali dan melihat bahwa SK saya sudah terbit. Ada mahasiswi di sini yang sedang
konsultasi, dan saya langsung alhamdulillah ya Allah, kata mahasiswi teh, ada apa? Terus saya belum bisa sampaikan ke kamu sekarang karena kan sifatnya kan baru selancar, SK belum saya pegang, itu pun baru SK terbit gitu. Saya masih mengantisipasi kalaulah ada satu lain hal yang saya tidak bisa antisipasi. Jadi kesan pertama tentunya sangat berbangga gitu karena ikhtiar selama ini tuh berbuah manis gitu ya. And you deserve it, bro. Nah, tapi yang anehnya ini yang saya masih adaptasi, bro. Orang panggil saya Prof itu nggak nyaman gitu, nggak nyaman. Jadi apa ya? Saya mengajar S3 sudah lama kan, dari 2015 lah. Dan biasa dipanggil Pak Eri. Tiba-tiba jadi Prof Eri. Betul. Jadi kalau mereka hanya sekarang menyapa Prof, ini bertanya Prof, menjawab Prof. Jadi tidak nyaman. Jadi setiap mereka menyapa saya dengan Prof itu, dan saya sampaikan ini ke istri saya, bilang kok nggak enak ya, kok nggak enak. Orang di WA panggil Prof, menyapa Prof, nelpon Prof. Ya Eri aja gitu loh kalau senior, kalau ya kolega atau kalau masa ya Pak Eri aja gitu. Tapi kata istri ya ini harus diterima saja karena itu bentuk penghargaan. Jadi rasanya itu bahagia, bersyukur besar karena banyak orang yang berjasa, termasuk ini Kang Mahardika ini, Mas Bro ini yang menghantarkan saya pada titik pencapaian ini. Tapi ada rasa aneh itu sampai sekarang tuh. Jadi kalau orang panggil, apalagi ya kan kalau kolega oke lah gitu. Mahasiswa juga bahkan masih terasa aneh aja gitu. Apalagi kalau senior gitu, guru-guru saya yang ini Prof, aduh bilang sudahlah panggil saya Pak Eri aja gitu, atau Eri bahkan gitu, yang lebih enak gitu. Jadi itu rasanya bahagia, syukur pasti campur dengan aneh sampai sekarang. Tapi kalau kata saya mah gini ya, kan kita itu hidup dalam banyak konteks ya. Dalam konteks menghargai ilmu itu memang harus diterima. Seperti ada orang yang memanggil kita Ustadz. Betul. Pernah dipanggil Ustadz kan? Betul. Saya juga pernah dipanggil Ustadz ya, begini-begini juga. Nah, ya saya membiarkan mereka, walaupun memang saya nggak nyaman gitu. Betul. Sebut Ustadz. Saya itu kan satu-satunya orang kayaknya sekampus UPI ya, meren, yang bisa menjawab banyak hal yang misalnya berhubungan dengan tarikh. Betul. Siapa Khalifah Umayyah yang ke-9 itu saya tahu jawabannya. Dan gara-gara itu saya dipanggil Ustadz gitu. Tapi saya biarkan ya, saya anggap itu penghargaan untuk ilmu yang saya miliki. Nah, kalau menurut saya mah Eri juga harus gitu, Ri. Dan saya juga nggak akan manggil Prof gitu, karena kita punya konteks. Betul. Kita berdua itu punya konteks. Konteks yang mungkin tidak semua orang bisa memahami, termasuk temannya Meli itu belum tentu bisa memahami. Betul. Boro-boro temannya istri kita masing-masing itu belum tentu paham. Benar. Walaupun kalau istri saya toleransinya tinggi. Dulu waktu Eri datang ke sini tahun 2013 pertama kali, yang waktu mau ngambil data ya, 2012 doktoral belum selesai, dia kan tidur di rumah saya. Benar. Ya, ingat masih ingat. Kenapa? Karena dia tunawisma waktu itu, belum punya rumah. Di perpus. Tidur di rumah saya, tidur di kosan Lukman. Betul. Dan ya itulah bagian yang harus dilalui untuk menuju ke titik sekarang ini. Betul. Saya itu kalau tidak salah seorang yang awal-awal diberitahu ya ketika. Betul. Jadi banyak yang belum tahu. Betul. Jadi saya udah tahu duluan. Jadi saya sengaja untuk yang informasi terkait dengan SK itu tidak ke semua orang, karena saya tahu betul ya kan ada prosesi lah istilahnya, bahwa sebelum SK diserahkan dari rektor saya belum secara resmi gitu menyandang gelar itu. Tapi ini kan aplikasi ini sudah jelas bahwa SK sudah terbit, makanya saya dinasihati oleh istri jangan ke banyak orang. Makanya saya pilih ini yang pertama bro yang saya hubungi itu adalah Bro Mahardika, karena beliaulah saksi perjuangan saya dari titik awal gitu, S1 sampai saat ini gitu, dan terus mendampingi saya kan secara akademik gitu.
Jadi saya hanya sekian orang, walaupun ya dari situlah kemudian menyebar gitu. Secara akademik, secara organisasi, bahkan secara personal. Ya. Dan buat saya kebanggaan ya, entah kenapa ketika kamu tuh kan, saya tuh kadang suka agak kurang bisa nahan emosi. Ketika kamu yang berubah statusnya dari lektor ke guru besar, itu air mata saya yang keluar gitu, karena apa ya, satu yang merasa kamu itu udah kayak saudara gitu. Betul. Terus yang kedua, saya juga ngerasa saya ikut andil di dalamnya, walaupun ya tidak besar sih. Misalnya ketika dulu dia di Amerika, mau ngambil data untuk disertasi, itu yang mencarikan data di sini itu saya gitu dulu. Carikan posan juga. Termasuk waktu dia pulang dari Amerika. Saya yang mencarikan rumah. Untuk ngambil data pun kosannya kan kamu yang nyari. Iya. Untuk ngambil data itu berapa? 8 bulan ya. 8 bulan. Terus balik lagi ke Amerika. Sebelum balik itu tidur di rumah saya. Terus subuh-subuhnya saya antar naik kereta. Gitu. Jadi apa ya? Buat saya itu berasa saya sendiri yang ikut menerima kesuksesan ini gitu. Betul. Jadi ada apa ya, ada kebahagiaan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata gitu buat saya pribadi. Ketika orang bertanya, "Eta teu panas?" Panas gimana? Satu, status juga udah beda gitu. Betul. Kedua, mungkin ada chance untuk mengejar menyamai jadi profesor, itu ada ya. Betul. Ternyata saya melihat ada. Betul, masih terbuka. Tapi buat saya itu apa ya? Ini karena kita sedang ngomongin Eri, fokus saya itu kayak entah kenapa ya, untuk pertama kalinya saya punya teman yang mendapat sesuatu yang sangat berharga, dan saya ikut apa ya? Seperti kebahagiaan itu juga milik saya gitu. Nah, iyalah, tanpa kontribusi dari Mahardika walau alam bisya. Itu ya, jadi ternyata baru kemudian berapa hari sampai sebelum Ramadan itu saya berpikir, oh ya ternyata ada orang-orang tertentu yang memang punya tempat di hati kita gitu. Ada orang-orang yang bukan keluarga, tidak terikat hubungan darah, tapi punya ikatan emosional yang luar biasa gitu di hati kita. Dan ya Ramadan tahun ini saya belajar tentang itu sebenarnya. Bahkan perlu diketahui, mungkin belum ada yang tahu bahwa saya pun dicarikan istri oleh Mardi. Oh itu panjang ya ceritanya. Nanti ya kurang lebih saya membantu. Bukan dicarikan, kalau dicarikan mah pasti Allah yang memilihkan. Betul orang. Tapi tim suksesnya, dan itu betul-betul sukses. Ini tim pro-nya ini. Nah kemudian sesudah beralih status ke guru besar, sekarang masih di sini ya, ketua prodi. Betul, ketua prodi bahasa dan sastra Inggris. Jadi gini, Eri itu sekarang mengemban amanah sebagai ketua prodi bahasa dan sastra Inggris. Betul. Kalau zaman kita itu nyebutnya Nondik Inggris, Nondik. Kalau sekarang jangan dibiasakan nyebut Nondik kalau menurut saya. Bahasa dan sastra Inggris. Walaupun sebenarnya yang juga harus diketahui, saya sampai sekarang masih suka menyisipkan ini kan guyonan sebenarnya, Mas. Tapi kalau kita lihat pada sisi pembangunan UPI kan masih prioritasnya kan kentalnya di pendidikan. Jadi core bisnisnya UPI itu adalah pendidikan katanya. Itu bisa dilihat dari penamaan fakultas. Tidak ada fakultas tidak mencantumkan nama pendidikan. Jadi semuanya FP. Ada kecuali fakultas kedokteran. Oh iya, tapi kan belum satu one and only. Fakultas terbaru ya. Tapi yang lain kan FP ya, Fakultas Pendidikan. Jadi kita itu prodi bahasa dan sastra Inggris berada di bawah Fakultas Pendidikan. Makanya kalau saya lagi berseloroh misalnya, ini dari mana? Saya dari program studi tidak berpendidikan. Tapi itu candaan ya. Betul. Candaan. Betul. Termasuk ke teman-teman yang alumni bahasa dan sastra Inggris, Anda semua itu ya sama-sama sarjana. Betul. Nggak ada bedanya. Betul. Jadi ketua prodi itu udah berapa periode? Baru 1 periode, terhitung 23 Juli 2019.
Jadi itu masih periode sekarang pertama ya. periode pertama tinggal hitungan bulan lah, hitungan bulan. Tapi kemungkinan diperpanjang ya. Ya, walau alam bisawab. Jadi peluang masih ada. Saya juga sedang melihat peluang yang lain gitu karena apa ya? Saya suka tantangan lah. Iya. Ini Mardika tahu sendiri siapa saya. Saya suka tantangan Dan saya itu suka ngeharian gitu. Kalau teman-teman ingat ya, nah dulu ini buat khusus ya buat teman-teman yang se-alumni dengan kita. Kayak waktu dia mau jadi presiden ESA dulu. Saya itu tahu ya, by any means gitu, saya itu tidak akan kepilih gitu. Saya itu tahu persis mau ngitung dukungan, mau itu. Tapi itu saya itu sok ngajakin gitu ya, apa ya, menyengajakan supaya orang itu ketar-ketir. Dan itu hal yang sama gitu kayak waktu Vidi mau jadi ketua BPM. Betul. Saya tahu gitu, kalau di voting itu saya pasti akan kalah gitu. Betul. Tapi saya senang aja lihat orang-orang ini bolak-balik gitu gelisah. Dan di sisi itu mah saya belajar hal-hal kayak gitu dari almarhum teman kita ya, Epong. Betul. Dia kan suka kayak gitu dulu dan ya, itu hal kebiasaan yang sama sih. Betul. Nah, nanti ya kalaupun misalnya tidak menjabat lagi prodi bahasa dan sastra, saya yakin komitmennya ke prodi ini juga kan tetap pasti. Karena saya berhutang banyak lah. Saya dibesarkan oleh prodi ini yang kalau dulunya kan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi sebagian besar kolega saya sekarang bahkan di bawah pimpinan saya sekarang itu adalah guru-guru saya. Jadi siapapun yang memimpin prodi ini saya akan berbakti lah, mengabdikan diri pada prodi ini. Gitu. Iya. Kalau tadi kita kan ngomongin posisi jabatan, terus status kepegawaian dan lain-lain. Sekarang saya pengen beralih ke linguistik ya. Siap. Itu bidang yang sama-sama kita sukai, ya. Sama-sama kita geluti juga. Gimana Eri melihat linguistik hari ini? Waduh, itu pertanyaannya berat nih. Kalau Pak Iwan tinggal jawabnya gitu. Nah, kalau saya melihat secara global dulu ya, secara global, kalau dari sisi tren publikasi misalnya, itu menarik ya. Jadi betapa pergeseran madhab itu kemudian niscaya. Jadi ketika dulu tuh, waktu saya sekolah 2009 lah ya, saya memulai membuat proposal disertasi. Saya rajin membaca makalah-makalah, artikel jurnal internasional yang ditulis oleh orang-orang Indonesia karena waktu itu kan fokusnya mau kalau tidak ke bahasa Sunda, ke bahasa Indonesia gitu. Dan saya sampaikan ke almarhum promotor saya, Profesor William Daniel Davis dari Iowa. Saya bilang begini, Prof, this isn't correct, this isn't right. Jadi dalam posisi saya yang sedang girohnya tinggi gitu, justru semangatnya malah tadi ini nggak benar, ini menyalahkan lah istilahnya gitu. Ini kok ngaco, ini harus kita analisis ulang menggunakan sudut pandang linguistik kontemporer lah begitu. Tetapi terbayang nggak kira-kira reaksi dari Bill? If that's so what? Ya, sangat nyantai ya. Betul. So what kata dia? Katanya the only thing you can say the data wrong. So what? Jadi saya terkejut melihat reaksi beliau. Tadinya saya berharap beliau kan mendukung saya. Wah, kalau begitu, kalau tulisan itu salah datanya, ya udah kamu tulis ulang, kamu sampaikan bahwa ini salah segala macam. Tapi rupanya beliau dengan tenangnya, terus apa gitu loh? Kalau datanya salah, terus apa kata dia? Apakah kamu mau menawarkan teori baru? Kan tidak. Kamu hanya akan menyampaikan datanya salah, yang benar ini. Terus hanya itu aja kata dia. Nah, akhirnya dari situ saya mulai belajar bahwa berargumen itu tidak perlu misalnya kita membantah gitu. Jadi istilahnya kalau seni bela diri itu kan tidak perlu semuanya taekwondo atau karate. Yeah. Kita menggunakan kekuatan tangan atau kaki gitu untuk menyerang orang dan ada kontak fisik kan. Yeah. Kita juga bisa menggunakan gaya tai chi kan. Termasuk kekuatan kaki untuk lari. Betul. Karena melarikan diri juga bagian dari bela diri. Betul. Ya kan tai chi itu kan tanpa sentuhan kan. Yeah. Dia misalnya mengolah tenaga, semakin besar emosi
atau ancaman dari lawan, semakin besar kan tenaga yang akan dikembalikan kan dia. Jadi dia bisa mengalahkan lawan tanpa itu. Jadi saya berusaha memahami itu kenapa kita tidak perlu menyerang secara argumentatif ya, secara ilmiah lawan dengan tadi menyerang datanya misalnya, menyerang teori, bahkan teorinya gitu. Padahal kan dalam konteks dunia ilmiah itu kan sah-sah saja kita langsung menyerang teorinya gitu. Tapi dari situ saya belajar bagaimana gaya almarhum promotor saya itu berargumentasi. Rupanya dari situ saya belajar ya, Kang Dika, bahwa beliau itu tidak pernah membantah koleganya atau ahli yang mengemukakan teori sebelumnya secara langsung. Itu yang unik. Dia orang Eropa yang dilahirkan dibesarkan di Amerika dengan gaya yang sangat langsung kan ya. Jadi kalau salah ya salah gitu. Tapi yang diajarkan saya itu kok kayak Indonesia gitu. Kayak jadi kalau mau sama sesuatu coba secara tidak langsung seperti itu. Jadi akhirnya karena kepenasaran saya mengatakan begini, Prof, kenapa Anda tidak pernah berani langsung menyanggah teori si A atau si B gitu? Nah kata beliau, karena bagi saya yang penting saya menyampaikan data dengan baik. Iya. Data yang akan abadi itu yang harus jadi catatan bagi ini para mahasiswa atau mereka yang belajar linguistik. Jadi tugas kita sebagai linguis itu adalah memberikan data linguistik secara lengkap, secara baik. Itulah yang abadi. Iya. Itulah yang abadi. Itu yang menjadi ilmu pertama yang nempel terus pada saya. Jadi kalau kesalahan analisis di kemudian hari mungkin akan ada orang yang membenahi kan. Betul. Bahkan kan bisa begini. Menurut kita analisis salah. Bisa jadi 5 tahun yang akan datang terbukti itulah yang benar. Iya. Jadi teori itu kata almarhum profesor saya itu, teori itu akan berganti kan, berganti. Jadi katakanlah pada zaman itu Chomskyan sedang naik daun gitu. Ketika melihat teori-teori struktural yang sebelumnya itu dianggap usang gitu, dianggap salah, dianggap terbelakang. Chomsky lah yang paling kontemporer gitu. Tapi kita lihat dalam perkembangan sekarang, fungsional sudah menguasai itu. Jadi saya lihat publikasi di sistem misalnya, itu sampai ada edisi khusus gitu, special issue itu yang fokus pada functional linguistics. Jadi fungsional yang dulu pas saya belajar itu masih berkembang, sekarang sepertinya sudah menjadi tren gitu. Konsorsiumnya besar, kemudian forum linguistiknya besar, publikasinya juga sekarang berada di jurnal-jurnal Q1 gitu. Nah, jadi perkembangannya begitu pada akhirnya, struktural mulai meredup gitu ya, kemudian sekarang fungsional naik gitu. Dan yang menarik ketika saya pulang pertama kali, waktu itu 2000, yang waktu penelitian lah 2011. Dan ada kolega saya, adik kelas saya yang tahu bahwa saya Chomskyan, dia malah bilang, oh jadi musuh saya dong Kang. Karena beliau adalah seorang functionalist. Nah saya agak bingung karena tadi saya diajarkan oleh seorang guru, beliau adalah cucunya langsung, jadi beliau belajar dari Hale ya. Hale itu muridnya Chomsky dan beliau belajar langsung dari Hale. Yang ya berarti cucu gurunya gurunya. Jadi saya itu cicitnya lah gitu. Kok begitu lunak gitu. Jadi kata beliau begitu. Tugas kamu sebagai linguis itu adalah memberikan data. Teori itu katakanlah ekses gitu. Kalaulah kemudian kita sedang tertarik dengan teori ini, silahkan analisis data itu dengan teori itu. Tapi jangan kemudian memegang teori ini, karena hitungan 5-10 tahun yang akan datang juga teori ini mungkin sudah dilupakan orang, atau bahkan sudah terbukti teori ini sudah tidak bisa dipakai lagi gitu. Nah kalau kita berpangku pada teori, nah hilang kita kan ya. 10 tahun yang akan datang kita sudah tidak ada lagi karena teori sudah hilang. Tapi kalau yang kita kedepankan bahwa tujuan linguistik ini adalah mendeskripsikan data ya, dalam rangka dokumentasi, preservasi dan segala macam, maka apapun teorinya ya kita beradaptasi saja gitu. Kalau Kang Dika lihat perkembangan keilmuan saya, 2013 saya masih mengurusi dokumentasi bahasa Sunda secara struktural Chomskyan kan ya. 2012 saya bergeser ke literasi usia dini atau PAUD. 2017 geser lagi ke yang lain. 2019 saya ke retorika gitu. Jadi tapi yang tidak pernah saya lepas itu deskripsi data sampai hari ini, bahwa saya akan terus
mendeskripsikan data dalam hal ini bahasa Sunda dan bahasa-bahasa yang lain gitu. Saya masih ingat ya, Bill Davis itu mengatakan hal yang sama ke saya. Jadi pembimbing disertasinya Eri itu, Prof. Bill Davis itu almarhum, boleh nggak disebut almarhum? Boleh, almarhum Bill Davis itu saya juga mengenalnya secara pribadi karena beliau juga beberapa kali ke Indonesia dan beberapa kali juga ketemu dengan saya, diperkenalkan oleh Eri pastinya gitu. Dan ya saya masih ingat itu waktu kita di Pizza Hut, ingat? Betul. Waktu itu pulang dari mana? Waktu pulang dari Lebak ya. Waktu itu saya mendengar Bill Davis ngomong seperti itu. No matter what you do, what you read, what you think about, but your data will remain forever. Itu saya masih ingat kalimatnya. Betul. Seperti itu ya. Dan luar biasa. Di saya nempel, ternyata di PRI itu sudah lebih dulu nempel pastinya. Gitu. Jadi ini mah pesan bagi para linguis muda atau mereka yang gemar, antusias, tertarik pada analisis bahasa, fokus pada data dulu karena data lain akan abadi gitu. Jadi kalaulah Anda sekarang sedang ramai tertarik dengan linguistik forensiknya gaya siapapun gitu, mangga pelajari, kuasai, tapi jangan terpaku pada teorinya karena mungkin 5 tahun yang akan datang orang itu sudah tidak dikenal, sudah dikenang dalam sejarah saja di literatur nanti, tapi teorinya sudah tidak dipakai. Ada teori baru nanti begitu. Seperti ini Zelig Haris kalau dalam dunia wacana. Nah, kita itu udah jarang baca namanya ya di buku-buku sekarang. Tapi dia itu sebetulnya salah satu orang yang mulai memperkenalkan kajian wacana modern, fitur-fitur analisis wacana modern. Ke depan ekspektasi, kalau ekspektasi saya mah ya simpel lah, Eri sehat, panjang mudah-mudahan, amin ya Allah, amin. Melihat anak-anak sekolah, ya kalau panjang umur kan, terus saya juga panjang umur ya kita lebih sering lagi ketemu dan sama-sama. Betul. Kalau Eri ekspektasinya apa? Kalau secara keilmuan lah ya, karena keilmuan lah yang betul-betul menjadi bagian dari kewajiban saya, apalagi sekarang kan memiliki amanah besar ya sebagai guru besar gitu. Jadi tidak bisa, sekarang sudah guru besar saya bisa diam saja gitu. Atau gini nanti ke mahasiswa, diam, saya profesor. Kamu belum lulus S1. Tidak bisa, ada ilmu egaliter. Jadi, nah itu ya, ilmu itu egaliter. Jadi bisa jadi tadi mahasiswa S1 saya benar, saya salah gitu dalam konteks tertentu. Tidak gara-gara saya punya gelar profesor mereka sedang menempuh. Bisa jadi nanti seorang dari mereka jadi profesor di umur 33 tahun. Betul. Yang jauh lebih muda gitu, atau lebih cepat dibandingkan saya. Nah, harapan saya secara akademik bahwa saya akan terus beradaptasi secara keilmuan. Jadi jangan berharap ini sudah berkhianat nih seperti Chomsky kan, seperti Aki itu nah. Uyutnya, seperti Uyutnya. Uyutnya kan kata sebagian orang murtad katanya, dari murtad ke filsafat. Iya kan, seorang linguis kemudian jadi jadi pemerhati politik internasional gitu. Bahkan tapi kan di 2008 kembali lagi ke dunia linguistik. Nah, saya bukan berarti mengikuti jejak Uyut saya yang ingin bermutar dari paham Chomskyan misalnya ke yang lain, karena kalau dilihat dari rekam jejak publikasi dan penelitian saya kan sekarang lebih banyak ke dunia pendidikan kurang lebih. Itu karena bagi saya adaptasi itu sebuah keharusan gitu. Satu hal yang kita pelajari dari virus sekecil COVID-19 ya, corona, bagaimana dia itu kan bermutasi. Coba. Iya, betul. Ketika para ahli medis menemukan vaksin misalnya, ternyata vaksin itu tidak bisa mengobati varian terbaru. Jadi luar biasanya makhluk sekecil itu kemudian dia beradaptasi agar bisa bertahan diri. Jadi tidak dengan komposisi dia pada saat muncul misalnya di Oktober atau Desember 2019 kan, Delta kemudian punya kemampuan, punya adaptasi yang jauh lebih, bahkan penularan yang jauh lebih besar. Jadi bagi saya satu hal yang saya pelajari dari pelajaran virus misalnya, betapa kita tidak akan bisa bertahan diri gitu dalam dunia akademik, dunia keilmuan kalau kita tidak beradaptasi. Betul, saya dididik menjadi seorang Chomskyan, melihat bahasa itu sebagai sebuah entitas yang di dalamnya ada bentuk gitu,
ada makna gitu, sangat rigid ya melihat bahasa itu. Tapi hari ini pemahaman saya terus bergulir gitu, dan begitupun apa yang saya kaji. Jadi dari 2019 kajian saya berkisar terkait dengan bagaimana orang menulis gitu, bagaimana orang menyajikan gagasannya dalam outlet yang berbeda-beda, dari mulai proceeding lokal internasional, jurnal lokal internasional, karena ternyata ada ilmunya, ada seninya gitu, yang itu harus kemudian dieksplisitkan. Itu yang saya sudah garap selama 5 tahun terakhir. Nah, ke depan saya berkolaborasi dengan Kang Mahmud Fasya. Beliau seorang linguistik antropolog ya. Dan menarik itu mencoba untuk memahami dunia itu, bagaimana kemudian sisi bahasa itu bisa bertemali dengan urusan yang langsung berdampak pada masyarakat, dalam hal ini misalnya bencana. Jadi 3 proposal yang sedang saya ajukan ke fakultas, ke pasca, dan juga ke nasional itu terkait dengan bagaimana penamaan daerah-daerah yang rawan bencana gitu, agar nanti kan terkuak pengetahuan atau kearifan lokal ya, kekayaan pengetahuan lokal ini yang bisa dijadikan sebagai upaya mitigasi gitu. Harapannya ke depannya bisa dibuat perda atau bahkan pergub gitu. Jadi saya melihat ini lahan besar yang harus digarap gitu, bagaimana mengawinkan linguistik ini, walaupun bukan hal yang baru ya kan ya, linguistik terapan sudah muncul dari lama, tapi jadi ke depan itu kajian saya akan lebih interdisipliner gitu, bagaimana linguistik dengan antropologi, dengan pendidikan, bahkan linguistik murninya pun tidak akan saya lepaskan gitu, agar apa yang saya kaji itu betul-betul bisa berdampak lebih besar pada masyarakat gitu, kurang lebih begitu. Dan ya itu juga sih sebenarnya yang saya rasakan. Beberapa pekan lalu saya mengupload sebuah video ya di YouTube, judulnya Meikarta dan Kematian Toponimi Sunda. Iya. Itu saya sedang kesel sekali gitu sama orang-orang. Mohon maaf ya, ini bukan berarti kita anti pendatang, cuma kita sebagai orang Sunda itu merasa ada sesuatu yang gimana ya, bukan disebut hilang. Ada sesuatu yang mengganggu dalam diri kita ketika melihat ini orang-orang yang datang dengan modalnya, dengan uangnya, lalu membeli tanah luas, kemudian ngasih nama seenaknya gitu. Betul. Tiba-tiba di Tatar Sunda ada nama San Diego Hills, itu bikin telinga saya agak aneh lah. Betul. Jadi saya juga menitipkan harapan saya berarti dalam proposal penelitian itu, selain juga menitipkan harapan mudah-mudahan saya juga kecipratan minimal nerjemahkan Insya Allah. Berapa menit? Aduh ya, tadi saya cuma janjinya sebenarnya 25 menit karena takut mengganggu waktunya dia. Tidak apa-apa, tidak. Ternyata 30 berapa itu tuh? 4 menit, 34. Tapi memang apa ya, saya kalau udah ketemu sama Eri itu terus ngobrol memang kadang lupa waktu. Dari dulu juga seperti itu. Asik ngobrol kesana kemari. Makasih ya. Siap. Sama-sama menyediakan waktu di salah-salah kesibukan. Dan sebenarnya saya juga bukan nggak ada kerjaan. Saya kan tiap hari harus mengkurasi manuskrip di sana. Dan saya lagi benar-benar pusing, jadi memang lagi senang aja bikin video. Sukses terus, kedepannya sehat terus. Amin, ekspektasi yang tadi. Dan semoga kita dipertemukan lagi mah pasti insya Allah. Enggak, maksud saya mah apa ya, saya rindu masa-masa kayak di himpunan. Betul. Kayak di tim Baduy itu. Betul. Jadi saya pengen kerja bareng lagi gitu sama. Nantilah yang itu, yang linguistik antropologi nanti. Oke, mudah-mudahan lolos. Apalagi kalau Pak Mahmud Fasya, mudah-mudahan nanti nonton. Pak Mahmud Fasya itu juga senang kerja sama saya. Iya. Karena biasanya itu langsung beliau agak nyantai sesudah itu. udah ada obrolan. Nanti kita ini ya. Siap. Ke Baduy berarti udah beres ya, Beres. Tinggal ya ini kita memberikan bahasa Baduy. Itu salah satu legasinya Bill Davis juga ya. Betul. Baduy itu. Kita dulu bolak-balik ke sana sama Bill Davis. Betul. Ironisnya bukan orang Banten ya, bukan orang Sunda, bukan orang Indonesia. Iya, yang meneliti itu gitu, malah orang Amerika keturunan Austria. Orang Sundanya mah dibayar nuhun meureun. Jadi ya ini satu peringatan lah bagi kita ya, jangan sampai kita lupa dengan siapa kita dan budaya kita. Itu kalau bahasa Sundanya itu apa ya?
tong poho kapurwadaksina. Nah, betul. Kita itu orang Sunda, bahasa Sunda itu milik kita. Betul. Tatar Sunda juga milik kita. Pendatang silahkan datang, tapi kita juga harus bisa mengatur. Jangan sampai tempat diberi nama seenaknya. Riau Junction gitu. Sunda sebelah mana? Udah Riau Junction. Ese deh. Aduh. Terus apa? Setiabudi Regensi. Apa salahnya gitu dengan nama Babakan Setiabudi? Enakan kan sebetulnya. Betul. Yang agak ini tuh mungkin Pondok Hijau ya. Masih suka disebut Pondok Hijau kok oleh orang-orang. Ya, pokoknya makasih. Saya bangga. Siap. Nuhun pisan. Ikut lagi ya, saya senang. Saya terus berdoa yang terbaik buat kamu. Mudah-mudahan. Karena ketika kita mendoakan saudara kita hal-hal yang baik, ya malaikat juga akan mendoakan hal yang sama. Jadi cara paling mudah katanya untuk mendoakan diri sendiri itu doakan orang lain. Apalagi kalau bisa mendoakan orang yang paling kalian sayangi ya. Betul. Juga orang yang kalian benci, jangan salah ya. Betul. Karena berarti kita menekan emosi kita. Kenapa ya kalau bulan puasa itu saya sok jadi rada kieu. Jadi ada jiwa-jiwa ustad gitu. Tadi momentumnya pas. Tadi saya baru marahin nun. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi hampir tiap hari itu kok. Bapak kenapa sekarang jadi ustad? Mudah-mudahan nih terus atuh. Iya, nuhun pisan Kang Dika, sukses terus. Ya gitulah. Siap. Mangga. Oke. Siap. Sampai jumpa lagi siapapun yang nonton video ini, mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pokoknya belajar untuk memahami ya bahwa seseorang sampai di puncak tertinggi itu dengan mendaki. Betul. Oke? Betul. See you. Sampai jumpa guys, pemirsa.